Adi, juga mungkin kepada Bante Utamo. Bagaimana seorang orang bisa sukses jika dia gagal melewati usia 0 sampai 12 tahunnya dengan perasaan diri yang ngapel tuh 3. Ya, mobil-mobilan. Maaf ya, dapatnya tuh apa? Anak mama. Yang nggak bisa apa-apa akhirnya jadi suaminya dia. Mereka bilang, loh kok cantik-cantik gini kok dapat suami yang kayak begini. Saya bilang, dulu saya tidak mengerti, sekarang saya tahu. Harga dirinya tidak mengizinkan dia dapat suami yang baik. Jelas itu? Jadi, kalau Anda punya harga diri tinggi, yang positif maksud saya, maka kita bisa berhasil di banyak aspek kehidupan. Kalau harga diri kita rendah, Bapak Ibu, cawkau. Oke, tepuk tangan untuk Pak Adi W. Gunawan ya. Baik, jadi poinnya sebenarnya untuk jawaban itu tadi adalah membangun citra diri anak ya. Jadi membangun citra diri anak, jangan terlalu sering digoblok-goblokin, jangan terlalu sering dihina, disindir, dipaksa dan seterusnya, kan kira-kira gitu ya. Maka dia akan punya citra diri yang minder kalau digitukan terus ya. Baik, kita akan mendengarkan jawaban dari perspektif lain juga dari Yang Mulia Bante Utamo Mahathera. Ya, silakan Bante. Kalau melihat ataupun mendengar, menyimak kedua penanya, sebetulnya punya inti yang sama, yaitu bagaimana kalau kita berada dalam satu kondisi yang berbeda dari kondisi ideal yang sedang kita bicarakan. Apa yang harus kita lakukan sebagai anak? Sebetulnya memang ini membutuhkan waktu, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Adi, tidak bisa langsung mendadakan. Waktu ini diperlukan, satu, untuk anak itu tumbuh pemahamannya, bahwa ternyata aku beda dengan teman-teman yang lain. Kemudian, dalam waktu yang berproses itu, mungkin dia menemukan bacaan, mungkin dia menemukan guru, dia mungkin menemukan sosok-sosok yang berpengaruh untuk dia, sehingga hasilnya dia akan berpikir, saya memang beda. Keluarga saya tidak seperti yang diceritakan. Apakah saya ini dari keluarga yang broken, ataukah kemudian saya tidak mendapatkan apresiasi ketika saya kecil? Saya memang beda. Tapi setelah saya membaca ini, ternyata kuncinya perubahan itu ada pada diri saya. Kalau sudah begini, saya akan mau berusaha berubah. Saya akan buktikan kepada orang tua saya akan buktikan kepada masyarakat bahwa saya punya semangat untuk berjuang. Nah, kalau dia ada bimbingan, kalau dia punya kesempatan yang bagus, kalau dia punya pertumbuhan mental yang positif seperti ini, anak dengan keluarga yang tidak ideal apapun juga, karena ada juga anak yang bukan broken home, tapi juga ada juga anak yang dari kecil bahkan tidak kenal orang tuanya, dia bisa sukses. Kenapa? Karena dia mau, mungkin istilahnya Pak Adi tadi adalah mengapresiasi dirinya sendiri. Dia menghargai bahwa aku adalah pribadi yang unik. Kalaupun keluarga saya, orang tua saya sudah berantakan, saya tidak mau meneruskan resep turunan ini. Saya harus potong mulai saya sekarang. Nah, kalau dia berani melawan arus seperti itu, dia berubah. Tapi kalau dia menyia-nyiakan waktu hidupnya hanya dengan melihat sisi gelapnya saja. Aduh, kenapa keluargaku ini kok kayak gini, ayah di sana, ibu di sini. Semua yang aku miliki ini bukan ayah dan ibu asli. Kenapa begitu? Karena ketika orang tuaku A dan B melahirkan aku, si A pisah. Jadi dapatnya aku ikut sama si B. Kemudian si B menikah dengan si C. Tidak lama si B pisah. Si C menikah dengan si D. Dan aku ikut mereka. Ini orang tuaku, tapi bukan apa-apaku sebetulnya. Iya toh? Ada dari begitu ya? Ya, jadi aku ikut C sama D yang sebetulnya bukan apa-apaku.
Waduh, hidupku kalau begitu menderita sekali. Ayahku di sana, ibuku di sini, aku ikut siapa ini orang tua, katanya orang tuaku padahal bukan siapa-siapa. Kalau terus kita menggunakan pikiran kita ini hanya untuk mengisi kesadaran kita dengan hal-hal yang negatif. Aku ini juga tidak diapresiasi sejak umur kecil 3 bulan dalam kandungan sampai 12, bahkan sekarang sudah 24 tahun juga nggak ada yang mengapresiasi dirinya sendiri, tidak mengapresiasi dirinya sendiri. Bagaimana kita mengharap orang lain mengapresiasi dirinya? Nah, kalau sudah demikian, apa kemajuan yang kita bisa dapatkan? Karena yang kita pikirkan hanya hal negatif, terus yang kita peroleh. Aku keluarga pecah, aku tidak ada apresiasi. Ini ngumpulkan yang negatif dikumpulkan. Mau dapat positif dari mana? Dia hanya nanam yang negatif. Tapi kalau sekarang dia mulai berpikir berubah, aku mau tidak pikirkan yang negatif, tapi sekarang aku mau melihat bahwa ada unsur-unsur positif di dalam diriku, maka aku mulai aku bahkan bersih dari kekotoran. Tidak ada lumpur yang menempel di bungaku. Tidak ada bahkan tetesan air pun yang menempel di helai-helai daunku. Semuanya bisa bersih. Kenapa? Karena aku tumbuh. Aku memanfaatkan kekotoran yang ada di dalam diriku. Ini untuk bisa tumbuh. Saudara-saudara, kalau kita semua mempunyai mental seperti biji teratai, sesungguhnya kita akan bisa bangkit dalam posisi apapun terpuruknya kita. Kita bukan hanya punya keluarga yang berantakan. Kita bukan hanya tidak memiliki apresiasi. Kadang kita pun tidak berhasil dalam karir. Kita kadang tidak berhasil dalam keluarga. Kadang kita tidak mempunyai kesehatan yang bagus. Kadang kita ditakut-takuti 2012 akan kiamat. Itu semua membuat kita stres. Kalau kita kemudian lalu terpikir, aduh, aku ini kok rumah tanggaku berantakan, stres. Aduh, aku ini sakit-sakitan, stres. Aduh, tinggal 3 tahun lagi hidupku sudah habis, 2012 kiamat, stres. Kenapa kita nggak terpikir terbalik? Ketika aku sakit-sakitan tapi aku masih punya tenaga, aku masih punya umur, kenapa aku tidak mulai berjuang? Aku sudah tidak bisa bergerak. Ada Stephen Hawking yang tidak punya gerakan apapun juga, kakinya sudah nggak bisa, semuanya sudah di kursi roda, suara pun keluar dari lubang di tenggorokan. Toh dia bisa menjadi orang yang cerdas, dia bisa menjadi orang yang pandai, tidak hanya merenungi yang hilang, tapi mensyukuri, memberi apresiasi pada apa yang sudah diperoleh, apa yang ada di tangan disyukuri ataupun yang diapresiasi, yang dihargai. Sedangkan yang tidak ada di tangan nggak usah dipikiri. Karena kita nanti akan lalu berpikir negatif. Nah, kemudian kalau sekarang 2012, jangan berpikir, aduh tinggal 3 tahun. Justru masih 3 tahun, berbuat baik yang banyak-banyak. Berkarir yang semaksimal mungkin. Sehingga kalau 2012, yang ternyata itu cuman, sebetulnya hanya habisnya perhitungan suku Maya. Jadi satuan suku Maya itu ya habisnya ya 2012, sama dengan kita kalau Gregorian ini sebetulnya habisnya 31 Desember. Itu bukan berarti 31 Desember kiamat. Masih ada perhitungan untuk periode berikutnya 1 Januari. Demikian pula dengan suku Maya ini hitungannya 2012. Itu nanti hanya habisnya perhitungan suku Maya 1 periode untuk dilanjut periode yang berikutnya. Kalau sudah demikian, kita kenapa harus takut dengan apa yang sudah yang mungkin ditakut-takuti itu, tapi kita marilah memanfaatkan hidup ini dengan maksimal, sehingga kita selalu mengapresiasi, selalu memberikan penghargaan yang maksimal pada apa yang kita miliki. Saudara-saudara, kalau Anda sekarang hanya memikirkan tetangga punya mobil, Anda hanya punya sepeda, Anda akan stres karena Anda hanya berpikir yang tidak ada. Tapi kalau Anda merenungkan, saya punya sepeda, dia punya mobil, apa gunanya? Sepeda ngirit bahan bakar, dia harus beli bensinnya, aku nggak perlu, aku mancal saja. Kalau sudah begitu, kita bahagia dengan sepeda kita. Dia kalau berhenti di warung, takut mobilnya ketabrak becak. Aku berhenti di warung, santai, becak takut nabrak mobil sepedaku. Lah kan enak, dengan berpikir yang ada yang kita miliki, hidup ini akan bahagia. Ketika saya tidak punya rambut, saya berpikir bahagia, karena yang berambut susah keramasnya.
Tapi saya merasa bahagia dengan apa yang saya miliki. Ini kan enak. Kalau kita selalu berpikir bahagia dengan apa yang kita miliki selama ini, hidup ini sungguh satu kebahagiaan yang luar biasa. Sehingga kesuksesan itu sesungguhnya hanyalah cara berpikir saja. Begitu kita berpikir positif, hasilnya sukses. Dengan demikian, kesuksesan bukan hanya materi, tapi cara berpikir positif. Kalau Anda selalu berpikir apa yang sudah Anda peroleh saat ini, kesuksesan milik Anda. Terima kasih. Iya, luar biasa. Biku motivator. Biasa kalau kita di ruang-ruang seminar motivasi ya. Ini Bante Utamo luar biasa ya. Menyitir begitu banyak tokoh-tokoh dan menyitir begitu banyak cerita. Tapi menarik yang dijawab Bante, Pak Adi juga tadi menjawabnya dengan sangat baik ya. Tapi saudara sekalian, saya mau kasih contoh supaya menguatkan saja Bante. Contoh yang tadi ditanyakan Ike, itu sikap anak yang dari keluarga cerai yang akhirnya berhasil. Bante mengatakan tadi melihat dari sisi positif. Ada seorang sarjana di dunia pertama yang tunanetra, yang tunarungu, yang tunawicara. Bahasa gampangnya yang buta, tuli, bisu. Sarjana pertama di dunia yang namanya dari Harvard University, Amerika. Namanya Helen Keller. Dia pernah bikin sebuah kalimat yang persis tadi Bante uraikan tadi pemaparannya. Yaitu dia bilang, banyak sekali orang yang menangis terseduh-seduh begitu lamanya di sebuah pintu yang tertutup. Padahal dia lupa pintu sebelah sebenarnya masih terbuka. Tapi karena dia lama meratapi pintu yang tutup dalam kurung kegagalan, kekecewaan, kesedihan, itu kan, dia lupa bahwa pintu sebelah sebenarnya masih ada. Nah itu kan tadi Bante bilang kan, bahwa esok penuh harapan. Contoh orang yang orang tuanya cerai akhirnya berhasil adalah Oprah Winfrey. Kalau Anda pernah tahu Oprah Winfrey, sejak kecil orang tua cerai, tinggal sama nenek, pindah sana pindah sini, mengalami pelecehan seksual dan lain-lain. Akhirnya dia sukses juga. Di Amerika bayaran paling mahal kepada dia. Acara TV-nya banyak. Yang kedua, yang orang sukses tadi yang Pak Adi jelaskan ya, memang kalau sudah ditanamkan negatif dari 0 sampai 12, maka orang tersebut bisa diatasi dengan membangun citra diri positif. Orang yang berhasil ada, orangnya pun masih ada. Kemarin saya sempat sampaikan Bante kepada orang tua yang berkonsultasi tentang anak-anaknya. Nama orang ini adalah yang dulu ketika lahir papanya bilang buang. Kenapa? Karena jarinya cuma 2 di kiri, 2 di kanan. Jarinya cuma 4. Bayangkan saudara, citra diri yang dibangun oleh papanya begitu negatif. Sampai akhirnya mamanya, namanya seorang ibu ya, kasihnya besar, dilatih, dileskan piano karena anaknya suka. Leskan piano, akhirnya sekarang melanglang buana ke berbagai penjuru dunia, termasuk Indonesia, baru pulang dia dari Indonesia ke negaranya. Tahukah Anda gadis cilik yang berjari 4? Pianis yang posisi sebagai anak. Sekarang saya mau tanya, bagaimana posisi kita sebagai orang tua? Kebetulan saya tinggal di Surabaya, suami istri bekerja. Kalau anak dititipkan ke orang tua, jadi istilahnya dalam rumah ada 2 kapten. Kalau misalnya antara didikan orang tua dengan kita ada yang berbeda, bagaimana kita harus menjaga sikap? Di satu sisi harus nurut kepada orang tua, tapi di sisi lain harus punya wibawa di depan anak. Terima kasih. Iya, itu fenomena kehidupan dunia modern saat ini ya. Jawaban paling gampang adalah nggak usah kerja. Jaga aja anaknya. Selesai toh dari saya. Baik, kita berikan kesempatan dulu kepada Pak Adi. Pak Adi silakan Pak Adi, gimana situasinya Pak Adi ini? Saya setuju. Oke, memang satu kondisi yang cukup dilematis ya. Saya terus terang biasanya memberikan saran, dan ini saran yang cukup berani kalau menurut saya. Saya biasa bilang sama teman saya begini. Coba dihitung, apabila suami punya income saja, itu cukup nggak untuk membiayai rumah tangga Anda dan itu
dalam arti kata kalian bisa menjalankan operasional keluarga, biaya-biaya semua itu tercukupi enggak? Kalau cukup, saya biasa menyarankan, ini pandangan saya pribadi ya, saya menyarankan untuk istri itu berhenti kerja. Kalau itu cukup. Kenapa? Sekali lagi, investasi yang paling besar, yang paling baik yang kita bisa lakukan adalah saat anak masih kecil. Karena ada orang tua bilang begini sama saya, ya ada teman saya di Jakarta, oh saya ini, suami istri ini sama-sama sibuk kerja. Mereka sama-sama orang yang luar biasa berhasil secara finansial. Itu saking suksesnya, uangnya tuh nggak berseri, tahu? Kalau masih berseri kan masih sedikit, itu nggak berseri saking banyaknya, ya. Tetapi keluarga menjadi tidak terjaga lah ya. Nah sekarang bagaimana kalau ada orang tua di rumah? Ini juga kondisi yang sangat dilematis ya. Betul di rumah itu sebaiknya hanya satu kapten. Dan seringkali terjadi apabila ternyata orang tua kita, karena terus terang Bapak Ibu, teman-teman, kita ini di depan orang tua kita ini masih seperti anak umur 5 tahun, tahu nggak? Orang tua kita akan memperlakukan kita persis seperti anak-anak. Jangankan Anda, saya aja kalau ketemu orang tua saya, ibu saya masih merasa saya masih anak umur 5 tahun, tahu? Jadi kalau saya lagi misalkan enggak enak badan atau lagi sakit, saya bilang sama istri saya, jangan sampai papa mama tahu ya. Karena nanti kalau papa mama saya tahu, itu ditelepon setiap setengah jam. Tanya istri saya, gimana nih suamimu nih, sudah dikasih minum obat belum? Sudah mah. Jangan dingin-dingin AC ya, nanti masuk angin. Mandinya nggak boleh pakai air dingin, harus sediakan air panas. Lu air panas nanti gelodok gimana air hangat. Bener dijaga lo, tau nggak? Ya, jadi ya itulah orang tua kita, saking sayangnya sama kita ya. Di sisi lain, itu nanti berakibat kurang positif untuk proses pendidikan anak. Tapi kita harus jujur sama diri kita. Style mendidik anak, pengetahuan mendidik anak, yang orang tua tanamkan kepada anak kita, dan yang kita akan tanamkan pada anak kita, yang benar yang mana, kita harus jujur. Banyak anak muda juga ngawur mendidik anaknya. Ternyata orang tuanya jauh lebih bijaksana. Padahal untuk bisa bijaksana kan, kita harus bijak sini dulu kan. Itu saya mengutip Bante dulu ya, saya ingat banget. Jadi, tidak selamanya orang tua itu jelek, enggak. Ya, ada juga orang tua yang sebenarnya sangat baik. Saya dari kecil saya, usia 7 bulan sampai usia 12 tahun, itu yang didik itu nenek saya. Saya ikut ama saya. Ya, kalau Anda baca buku The Secret of Mindset, Anda tahu buku itu didedikasikan untuk nenek saya. Dan nenek saya mendidik saya dengan luar biasa. Hebat banget nenek saya mendidik saya. Ya, dibantu dengan otomatis mama dan papa saya. Nah, belum tentu orang tua mendidik anak kita itu jelek. Celakanya begini. Kalau kita tahu ini yang benar, orang tua kita punya pandangan yang berbeda. Dan habisnya lagi begini, saya nangani satu kasus ini, ada satu dari Bali, satu anak muda umur 25 cewek. Dan ini yang menjadi inspirasi saya, akhirnya saya menulis satu artikel di web saya, terapi anak gampang-gampang susah. Jadi anak ini usia 5 tahun anaknya, jadi seorang ibu usia 25, anaknya umur 5 tahun dan 1 tahun. Dan anaknya minta ampun, dibawa ke rumah saya, lari sini, lari sana, maunya apa tuh harus dituruti. Jadi saya bilang, ya udah istri saya ngajak anak sebentar, saya ngobrol sama mamanya. Masih muda umur 25, saya bilang apa yang saya bisa bantu Anda? Dia cerita anaknya problem begini. Itu saya tanya. Yang pertama, waktu anak ini masih kecil kamu sering ganti-ganti suster enggak? Wah, sering Pak. Habisnya saya tinggalnya di sana dan saya enggak merasa suster saya itu bagus. Dia ganti, Bapak Ibu, big mistake. Karena sering ganti-ganti suster, anak itu bingung. Itu yang pertama, itu kesalahan fatal. Yang kedua, orang tua ini, jadi mertuanya ini, dia ikut mertuanya, itu luar biasa kolerik, keras sekali. Dan mertuanya sayang banget sama cucu yang pertama ini, cucu laki. Dan bilang di depan anak ini loh, di depan anak yang ini, yang 5 tahun, bilang begini, Yeni, ini nama anak, misalkan nama ibu, nama Yeni. Yeni, apapun yang si Robert minta, kamu harus kasih, jelas. Di depan anaknya. Saya bilang, Bu, saat itu Anda sudah habis. Otoritas Anda di depan anak, tidak ada. Habis, bis, saya bilang. Terus apa yang saya lakukan? Kamu harus minta suami Anda bicara sama papanya. Ya ini masalahnya Pak, suami saya itu di Sulawesi. Loh ketemunya kapan? Ya paling 4, 5, 6 bulan sekali Pak. Wah ini amsyong bener saya bilang ini. Jadi saya bilang kalau dalam kondisi begini nggak bisa.
Nah, kalau dalam kondisi kayak begini, saya hanya bisa menyarankan mertuanya suruh ikut seminarnya Bante Utama yang kayak begini. Biar tercerahkan ya. Jadi sekali lagi kalau ada dua kapten itu sulit. Tapi juga jangan salah, banyak orang tua sebenarnya sayang cucunya, cuma dia tidak ngerti kalau caranya itu sudah nggak pas. Kita yang harus ngomong. Tapi karena kita kan anak yang masih kecil kan, kita kan masih 5 tahun kan di depan orang tua kita, lewat orang yang dia hormati. Entah lewat tantenya kita kah, atau lewat siapakah ya, atau mungkin ceramah-ceramah seperti ini, atau mungkin bisa juga pas ada film yang bagus, acara film yang bagus di TV, suruh nonton sama-sama. Jadi orang tua harus kita juga edukasi. Ya, tidak semua yang orang tua lakukan itu jelek, enggak. Wisdom mereka itu bagus, hanya biasa caranya sudah enggak pas. Kita ambil itu. Tapi benar, kalau dalam satu rumah tangga ada dua kapten, itu sulit. Dan seringkali orang tua seperti kayak kita begini, ya, Pak Ponijan, kalau Bante enggak ya, Bante enggak berumah tangga soalnya. Jadi kita ini orang tua ini, seringkali ini serba salah di depan orang tua kita. Kita menjadi peran antagonis. Satu contoh, saya sendiri. Anak minta mainan, wah Barbie ini yang pakai satu set, yang pakai wah rumah-rumahan. Harganya mahal. Saya bilang sama anak nggak boleh, karena kita tahu dia cepat bosan. Ya, sorenya tahu nggak? Di rumah tuh sudah ada itu. Saya bilang, siapa yang beliin? Kungkung. Saya mau ngomong apa sama bapak saya? Saya bilang, Pak, nggak boleh Pak, nggak apa-apa, kasihan, ya. Dan yang lebih dahsyat lagi, papa saya yang bantu masangin mainannya, tahu nggak? Saya bohwat, tahu nggak? Habislah saya. Terus saya bilang sama anak-anak, ingat ya, kalau papa bilang nggak boleh sama mama bilang nggak boleh, itu artinya nggak boleh. Ini nggak benar caranya. Kamu mau mengadu papa mama sama kungkung, itu nggak boleh, jelas itu. Anak kita pinter, dia minta ke kita nggak bisa minta sama kungkungnya. Ya, jadi kita harus hati-hati. Nah, sekali lagi, orang tua itu seringkali saking sayangnya, dia lupa. Itu ternyata itu melanggar aturan main kita di rumah. Itu kita harus jelaskan baik-baik pada orang tua. Apabila, biasanya begini, kalau keluarga muda itu mereka akan minta orang tuanya untuk membantu kan, lebih percaya daripada babysitter, ya kan? Tapi kalau anak sudah besar, sebaiknya usahakan untuk mandiri. Tapi kalau orang misalkan suami istri kerja, lebih baik itu ada orang tua di rumah, menurut pandangan saya. Karena orang tua jauh lebih bisa memberikan kasih sayang daripada suster. Ya, karena suster itu biasanya anak itu cuma dikasih makan, dijaga jangan sampai sakit, jangan sampai jatuh, dikasih makan yang banyak, gemuk, lucu. Selesai. Tidak ada sentuhan fisik, tidak ada keintiman, tidak ada kasih sayang. Jadi supaya nggak ribut disetelkanlah musik, dangdutan aja tiap hari. Ya, akibatnya Pak, dan real story ini kasus nyata, satu kejadian. Seorang ibu yang kerja di satu perusahaan asing dan dia dibayar sangat mahal saat itu. Anaknya tidak mendapatkan sentuhan-sentuhan seperti ini. Dalam waktu 2 tahun anak ini langsung hack. Dan dibawalah ke psikolog. Psikolog bilang, ini telat ini. Dibawa ke Singapura, Singapura bilang kamu harus bawa ke Australia. Dibawa ke Australia, Australia bilang terlambat. Selama 2 tahun anak ini hanya dikasih makan, tapi tidak diberikan kasih sayang. Sehingga dia nggak berkembang. Ibunya hanya bisa nangis dan ibunya bilang, kalau saya tahu akibatnya seperti ini, saya nggak perlu kerja cari uang seperti itu. Ya, jadi ini jawaban dari saya. Sekali lagi di sini kan ada Popo sama Kungkung juga kan. Tolong dengarkanlah cerita hati anak-anakmu ya. Saya cocok sekali dengan apa yang disampaikan Pak Adi, bahwa memang dalam keluarga sebetulnya suami istri. Tepuk tangan dulu Pak Adi. Baik, nanti jangan seperti soal ujian anak SD. Ya, soal ujian bahasa Indonesia. Ya.
Siapakah yang paling sayang sama kamu? Titik 2. A. Ibu. B. Ayah. C. Pembantu. D. Ayah dan ibu. Dia lingkari C. Dia lingkari C loh. Yang cerita Pak Adi tadi. Kenapa? Yang kasih makan babysitter, yang mandiin babysitter, yang ceritain untuk Nina Bobo babysitter juga. Makanya dia lingkari C. Kalau udah kayak gitu Pak Adi bilang tadi, nangis darah pun orang tua nggak bisa kembali loh. Betul ya? Nah, kira-kira itu ya. Baik, luar biasa jawabannya. Silakan perspektif lain dari Bante Utamo. Kita dengarkan bersama. Silakan. Sebetulnya pertanyaan ini tidak terlalu cocok untuk saya ya. Karena saya tidak ngalami dan tidak kepingin ngalami. Jadi kalau tadi pertanyaannya gimana ya, di rumah ada suami, istri, anak, dan mertua atau orang tua itu saya harus bayangin. Menggunakan visualisasi. Gimana ya? Dan visualisasi pasti tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi sebetulnya saya cocok sekali dengan apa yang disampaikan Pak Adi. Karena mereka-mereka ini kan praktisi. Saya ini betul-betul pengamat. Ya cuma saya akan berusaha jawablah semampu saya. Supaya saya kelihatan pantas duduk di sini. Apalagi sudah duduk di kursi yang demikian heboh. Sampai nyandar aja nggak bisa. Ya untung saya belajar duduk tegak begini ini ya sudah jam-jaman setiap hari. Ya kasihan ya beliau-beliau ini. Mau gini-gini gak bisa-bisa. Ya kasihan. Kalau saya mau begini sampai pagi oke, tidak ada problem. Ya kasihan ini punggungnya. Ya, saudara-saudara, biar agak pantas untuk duduk di sini. Saya harus menjawab dengan sungguh-sungguh. Ya kalau kurang lebih ya nanti harap maklum karena ini hasil visualisasi saja. Saya cocok sekali dengan apa yang disampaikan Pak Adi. Bahwa memang dalam keluarga sebetulnya suami istri idealnya tidak bekerja bersama. Ataupun kalau bekerja gunakanlah shift yang berbeda. Ya, jadi kalau istri misalnya kerja di kantor pagi hari, suami jadilah satpam malam hari. Kerja tetap berdua, dua-duanya dapat income, tapi waktunya berbeda. Ini sangat baik sekali. Jadi pendidikan anak itu tetap ditangani oleh orang tua, walaupun sebelah-sebelah. Hanya segitu aja kenapa sih nggak dikasih? Ya kalau tadi contohnya Barbie itu boneka Barbie, ada kasih, enggak apa-apa. Sebetulnya dia adalah memanjakan, bukan mencintai. Cuman ini jauh lebih baik daripada kalau dititipkan. Dititipkan bukan hanya sekedar dikasih makan, bukan hanya dikasih minum atau disetelkan dangdut. Yang lebih sering lagi saudara, diobat tidur. Supaya anak tidak rewel dan tidur terus sehingga pembantu atau babysitter bisa dangdutan sendiri. Itu anak itu diobat tidur. Diminumi obat anti mabuk itu. Yang saya tidak perlu sebutkan di sini supaya tidak berpromosi. Jadi sebetulnya obat anti mabuk kan kadang pusernya aja tuh yang ditempel koyok. Tapi ini diobati anti mabuk. 1 butir, 2 butir, 3 butir, 4 butir. Jadi begitu anak disuapin bubur, amblas tidur. Enak, babysitternya dangdutan. Happy sekali dia. Nah saudara-saudara, anak yang begini ini, belum besar saja sudah koplo. Sudah otaknya encer. Lah anak yang tidak begitu, ketika gede, minum pil koplo. Mengkoplokan dirinya sendiri untuk mengejar bayar utang 3 bulan sampai 12 tahun yang tidak digitukan. Jadi ngoplo aja tiap hari. Kasihan saudara. Nah oleh karena itu lebih baik dititipkan orang tua. Cuman memang berisiko. Risikonya adalah
pendidikan dengan dua sistem. Cuman seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Adi, dididik orang tua itu jauh-jauh sebetulnya lebih bermanfaat. Karena mereka bagaimanapun juga itu ada cintanya. Nah, karena itu usahakan kalau Anda kebetulan sedang bekerja, dua-duanya sering meninggalkan rumah, sebelum mendapatkan pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah, sementara titipkan orang tua. Tapi kalau sudah bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa gantian di rumah, sebaiknya anak segera ditarik kembali. Karena biasanya anak-anak yang dididik oleh kakek dan nenek memang biasanya menjadi anak yang manja. Ya, kecuali Pak Adiwe yang tidak terlalu manja. Ya, karena sebetulnya orang tuanya kan sudah tadi telepon toh. Ini ayo hasil itu sebetulnya tanda-tanda bahwa dia sebetulnya masih manja juga sebetulnya sama orang tua. Ini hasil didikan karena sama kungkung amanya sama amanya. Ya. Nah, biasanya begitu. Kenapa? Karena anak itu selalu dituruti. Karena itu saudara-saudara, Anda yang menjadi kakek dan nenek, ingat baik-baik. Bedakan cinta dan memanjakan. Kalau cinta berarti bisa mengatakan tidak. Ketika anak batuk, jangan minum TS. Tapi ketika memanjakan, Anda akan memberikan apa saja, pokoknya anak jangan sampai nangis. Nah, itu adalah pola pikir kakek dan nenek yang keliru. Oleh karena itu, saudara-saudara, mudah-mudahan hasil visualisasi saya ini bisa memberikan manfaat untuk menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih. Luar biasa. Saya ini bersyukur ya, Bante Utamo ini adalah seorang Bante. Danio kalau jadi orang biasa, kita ini kehilangan job loh, tahu nggak? Jadi saya bersyukur Bante bilang tidak akan dan tidak pernah terpikir untuk seperti kita. Wah, saya senangnya luar biasa, lega saya hati saya, tahu nggak? Ya, jadi masih bisa disandingkan terus menerus ya. Kalau sudah ada gejala-gejala mungkin mau jadi kayak kita pembicara, panitia jangan gundang loh, ya nggak boleh loh. Luar biasa Bante yang inspiratif banget. Saya hanya menambahkan sedikit saja. Seringkali orang tua yang karena sibuk sekali, dia nggak bisa memberikan waktu bagi anak, dia mulai merasa bersalah. Ada itu, khususnya seorang ibu. Dan dia melakukan kompensasi. Apa yang dia lakukan? Anak minta apa saja dia berikan. Dan jangankan anak orang. Saya tidak berharap anak kami ada di sini. Tadi ikut soalnya, ada 3 orang. Anak kami bilang begini yang besar. Loh, Mah atau Pa, si siapa itu loh? Handphonenya itu iPhone. Saya bilang, iPhone itu apa? Saya dulu nggak ngerti. iPhone, Pak, iPhone 3G. Pakai BB. Saya bilang, oh jangan BB, nak otis kamu nanti, nak. Mama-mama yang BB kan. Kalau ketawa sendiri dan tidak memperhatikan kiri kanan kan, otis loh mama-mama itu. Kasihan loh, makanya saya nggak mau pakai BB ya. Nah, karena kita orang tua merasa bersalah, kita berusaha mengkompensasi perasaan bersalah itu dengan pemberian barang. Dan itu merusak anak. Dan juga jangan salah, seringkali kalau anak minta apa, langsung diberikan, itu belum tentu sayang. Seringkali orang tua menolak anaknya dengan cara itu. Artinya apa? Ya udah, PPN dan rono, gak usah ngeriwui saya. Hati-hati. Jadi kalau Anda memberikan sesuatu, pastikan Anda berikan dengan alasan yang benar. Om Jai Juli Jundi Sapohe, Om Jai Juli Jundi Sapohe, Om Jai Juli